Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita, jadi pegangan Ibu adalah buku sosiologi kelas 10 terbitan ESIS karya Ibu Kun Mariyati dan Juju Suryati. Sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita memahami tujuan pembelajaran dari bab yang akan kita bahas. Bab yang akan kita bahas yaitu fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan sosiologi sebagai ilmu sosial, kemudian kalian dapat menjelaskan realitas sosial sebagai objek kajian, kalian dapat menjelaskan kehidupan sosial sebagai objektivitas, dan terakhir kalian dapat mengidentifikasi gejala sosial. Ibu lanjut. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebelum Ibu jauh membahas, Ibu ingatkan kembali, mungkin waktu mungkin waktu SMP kalian sudah pernah mempelajari yang namanya sosiologi. Nah, di situ kalian akan memahami kalau sosiologi itu berasal dari dua kata, yaitu sosio dan logos. Sosio itu adalah masyarakat, dan logos itu adalah ilmu. Jadi sosio berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan dunia sosial, dan logos itu pengertiannya adalah ilmu. Berarti sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan. Oke, Ibu lanjutin ya. Sekarang, hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebelumnya, Ibu akan memberikan pemahaman kepada kalian bahwa sosiologi itu ada 3 paham yang harus kalian tanamkan. Sosiologi itu membahas masa lalu, dia membahas masa sekarang, dia juga membahas masa depan. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Itu adalah 3 hal yang menjadi pokok pembahasan dari sosiologi. Nah, hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, menurut Pak Dietly, manusia secara esensial berevolusi dan berkembang. Silakan sambil dibaca bukunya pada halaman 3 dan 4. Di situ menurut Pak Dietly, manusia secara esensial berevolusi dan berkembang. Artinya, kita ini tercipta dari masa lalu. Kenapa kita tercipta dari masa lalu? Bukan kitanya ya, maksudnya adalah kita, kebudayaan yang sedang ada pada kita, adat istiadat yang ada sedang pada kita, itu hasil ciptaan dari masa lalu. Dari masa lalu hingga sekarang itu terjadi perjalanan, terjadi perkembangan. Yang mana kita itu dari dulu hingga sekarang menjadi perkembangannya itu yang semakin membaik. Itu ya. Itulah kenapa dikatakan kita ini manusia secara hakikatnya berevolusi dan berkembang. Oke, Ibu mulai. Manusia sebagai makhluk individual. Kenapa dikatakan sebagai makhluk individual? Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang unik. Dia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Kita lahir ke dunia, kita itu sudah ada hal yang kita bawa. Apa hal yang kita bawa? Kita sebagai individu, apa aja yang kita bawa? Fisik kita, kemampuan kita, kebutuhan kita, perasaan kita, dan sikap kita itu sudah kita bawa. Itu dari sejak lahir kita sudah punya kemampuan seperti itu. Nah, sekarang ada 3 kata nih, kalian harus bisa membedakan. Ada individual, ada individualis, dan ada individualisme. Apa itu? Kalau individual yaitu maksudnya kalau individualisme adalah paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Individualisme adalah paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Selanjutnya ada individualis. Individualis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Sementara kalau individu, konsepnya adalah makhluk yang otonom, artinya berdiri sendiri. Kita memiliki kebebasan.
Jadi ada individualisme, ada individualis, dan ada individu. Individu itu adalah makhluk yang otonom, kita berdiri sendiri, kita itu bebas. Individu. Terus kalau individualisme itu adalah suatu paham yang lebih mementingkan perseorangan dibandingkan kepentingan masyarakat ataupun kepentingan negara. Terus ada individualis. Apa tadi individualis? Yaitu adalah sifat mementingkan diri sendiri. Itu manusia sebagai makhluk individual. Nah, bagi kita kesadaran bahwa manusia merupakan individu yang unik hendaknya mendorong kita semua itu untuk dapat saling bertoleransi, hidup dan bekerja sama dengan damai dalam masyarakat. Dengan menyadari perbedaan individu, kita akan dapat memahami diri kita dan menerima diri kita dengan lebih baik. Dengan mengetahui perbedaan individu, kita juga bisa memberikan perhatian kepada orang lain, memahami masalah orang lain, dan mencoba untuk mentolerir mereka. Ketika kita lahir ke dunia, kalian itu pasti sudah punya agama. Ketika kita lahir ke dunia, kalian itu pasti sudah punya suku. Begitu juga teman kalian. Ketika mereka lahir ke dunia, mereka sudah punya agama masing-masing. Mereka sudah punya suku masing-masing. Itu adalah perbedaan dasarnya. Kemudian kita lahir ke dunia, kita punya sifat, kita punya sikap, kita punya perasaan. Teman kita juga punya, dia punya sifat, dia punya sikap, dia punya perasaan. Kita dan mereka itu pasti berbeda. Ibu dan kalian pasti berbeda. Kalian dan teman kalian pasti berbeda. Kita semua itu berbeda. Lantas apa yang kita lakukan dengan adanya perbedaan itu? Yang kita lakukan adalah kita harus saling memahami suatu perbedaan. Kita harus bisa yang namanya mentoleransi. Kita berbeda, terus orang lain berbeda. Jangan sampai kita itu memaksakan kalau orang lain itu harus sama dan kita. Enggak bisa. Kita semua itu berbeda. Yang kita lakukan, kita tuh harus mentoleransi orang lain yang berbeda dengan kita. Kita harus menghargai yang namanya perbedaan. Kita nggak boleh egois terhadap diri kita sendiri. Kita jangan merasa, oh aku ini terlahir dari suku A, atau aku ini terlahir dari agama A. Kemudian aku ini aku ini agamaku, terus sukuku ini lebih bagus dibandingkan orang lain yang berbeda dari aku. Enggak bisa seperti itu. Walaupun kita berbeda dengan orang lain, yang kita lakukan adalah apa? Kita harus saling mentoleransi dengan yang namanya perbedaan. Kita nggak boleh egois, karena setiap manusia itu pasti berbeda. Oke? Paham ya? Jadi fungsinya kita itu manusia sebagai makhluk individual. Ketika kita itu punya perbedaan antara manusia satu dengan manusia lainnya, yang kita lakukan adalah kita bisa menghargai yang namanya perbedaan. Kita harus bisa mentoleransi itu. Terus berlanjutkan, manusia sebagai makhluk sosial. Di dalam hidup bermasyarakat, kita harus menunjukkan sikap sosial yang positif. Bentuk sikap sosial yang positif antara lain adalah tenggang rasa, kerjasama, dan solidaritas. Kalian di masyarakat melakukan hal seperti itu atau tidak? Oke, berlanjut ya. Di sini silakan dibaca bukunya sambil dibaca ya. Ketika ibu menjelaskan, kalian itu harus sambil membaca. Kalian itu harus menulis poin-poin penting yang ibu jelaskan. Kalian itu harus bisa menulis poin-poin penting yang kalian baca di sini. Oke. Nah, manusia sebagai makhluk sosial, selain sebagai makhluk individu, manusia juga makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Kita ini nggak bisa hidup sendiri. Kita itu perlu orang lain. Kita itu saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kita nggak bisa yang namanya hidup sendiri di dunia ini, nggak bisa. Kita harus selalu bersosial karena kita itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Terus di sini ibu lanjut. Dia tidak akan memperoleh keutamaan dan menjadi baik jika tidak mempunyai teman dan terasing di masyarakat. Iya, kalau kita terasing di masyarakat, kita tidak punya teman, kita itu tidak akan bisa menjadi, kita itu tidak akan berkembang. Kita itu nggak akan menjadi lebih baik lagi kalau kita nggak punya teman, kita terasingkan di masyarakat. Oke, kita lanjut. Di dalam hidup bermasyarakat, kita harus menunjukkan sikapnya sosial yang positif. Apa tadi itu ibu tuliskan di situ? Yaitu sikap sosial yang positif adalah kita bisa tenggang rasa,
kita bisa kerjasama, kita bisa solidaritas. Ibu tambahkan, kita harus bisa saling mentoleransi di dalam kehidupan sosial supaya kita tidak terjadi ketegangan-ketegangan yang ada di masyarakat. Nah, di sini ya sama tadi nih, toleransi menunjukkan pada adanya suatu kerelaan untuk menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda. Iya, kita itu harus bisa membedakan, maksudnya kita harus melakukan toleransi. Kita itu harus bisa menerima kenyataan setiap orang itu berbeda. Setiap orang itu berbeda. Kita itu harus bisa menghargai yang namanya perbedaan. Nah, oke. Dalam kebersamaan itu, Ibu lanjut ke alien yang ketiga. Dalam kebersamaan itu, manusia saling menjalin interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dan kelompok. Ada 3 jenis interaksi, individu dan individu dan kelompok, kemudian ada kelompok dan kelompok. Oke, paham ya sampai di sini? Karena ini baru pertemuan pertama kita, materinya cukup sedikit dulu sebelum kita melanjut ke materi yang lebih luas. Setelah ini Ibu akan ngasih sedikit soal pengayaan yang mungkin Ibu ingin mengecek sejauh mana pemahaman kalian mengenai sosiologi ini, mengenai manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, atau dalam kata lain pembahasan kita yaitu mengenai hakikat manusia, atau hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Oke, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.